Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu fid dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ilahi anta maksudi wa ridhoka manubi atini mahabbataka wa manibatakan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, terutama kepada guru kita Kiai Haji Dr. Yusuf Bayhaqi yang alhamdulillah syukur sudah berada di tengah kita. Kita selalu doakan kiranya beliau selalu memberikan kesehatan dan keselamatan sehingga dapat memberikan materi kepada kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT dengan atas perkenannya Allah kita pada pagi hari ini kita dapat hadir di tengah-tengah di Masjid Nurul Iman ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya hormati, seperti biasa pada minggu ketiga pada subuh setiap minggu kita akan mendapat tafsir Al-Quran dari guru kita, dan awal bersyukur pada pagi hari ini materi adalah tentang surat Al-Ghashiyah ayat 7, dan setelah nanti kita menyampaikan materinya mungkin ada pertanyaan terkait dengan surat tersebut, kami persilakan, dan setelah itu kita selesai berdoa. Kemudian untuk itu marilah kita pada pertemuan ini kita buka pertemuan ini dengan mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada guru kita untuk menyampaikan materi seluas-luasnya kepada kita semua. Ikutkan bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma fahimna asrar al-Qur'an wa waffiqna li khidmatihi وفقنا لخدمته في كل زمان وآن. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Bapak Ibu jemaah sholat subuh yang mudah-mudahan kita semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pagi hari ini kita dalam kajian tafsir Al-Quran coba melanjutkan apa yang sudah kita bahas pada pertemuan bulan yang lalu. Pada pertemuan bulan yang lalu kita sudah sampai pada ayat 6 dalam surat Al-Jathiyah. Surat Al-Jathiyah itu salah satu surat yang ada di 25. Ya, Bapak Ibu sekalian. Pagi hari ini insya Allah kita akan coba membaca, memahami firman Allah di ayat berikutnya, tepatnya ayat 7 dalam surat Al-Jathiyah. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat 7 dalam surat Al-Jathiyah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wailun likulli affakin athim. Ini ayat ini. Wailun itu sering kita baca Bapak Ibu sekalian redaksi Al-Quran
wail lil mutaffifin, ayat surat Al-Mutaffifin, ya kan? Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wailun likulli affakin athim. Kalau al-mutaffifin itu kan orang yang melakukan praktek curang, khususnya dalam transaksi ekonomi, ya kan? Allah katakan wailun, artinya apa? Wailun itu kalau kita baca Bapak Ibu sekalian penjelasannya dalam kitab tafsir seperti dalam kitab tafsir Tuhfatul Tafasir ini, wailun itu ditafsirkan dengan halakun wa dimar, ada kebinasaan, ya kan? Dimar, kerusakan, kebinasaan, kerusakan. Ya, diperuntukkan untuk siapa? Kalau kita baca ayat 7 dalam surat Al-Jasiyah, likulli affakin athim. Ya, affak itu artinya apa? Kadzdzab, orang yang sering berbohong. Jadi binasa, ya kan? Kebinasaan, kerusakan diperuntukkan bagi orang yang sering berbohong. Affak, ya kan? Athim itu apa? Al-mubaligh fi iqtirafil atham. Artinya apa? Mereka yang banyak melakukan perbuatan dosa. Ismun itu kan dosa. Ya. Jadi kalau kita baca ayat 7 ini, wailun likulli affakin athim, bisa dipahami ayat ini ancaman yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala di ayat ini berfirman kebinasaan, kerusakan itu diperuntukkan bagi manusia yang kerap, ya kan? Berbohong bagi manusia yang kerap berbuat dosa. Wailun likulli affakin athim. Ayat itu dalam surat Al-Jasiyah. Ya. Wailun likulli affakin athim yasma'u ayatillahi tutla 'alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha fabashshirhu bi'adzab. Nah, ayat 8, ya. Di antara orang yang sering berbohong, di antara orang yang sering melakukan perbuatan dosa, kalau kita kaitkan dengan ayat setelahnya, ayat 8, adalah mereka dari kalangan orang-orang musyrikin Mekah, mereka yang setiap kali Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, mereka tidak mau mempercayai, mengimani Al-Quran yang dibacakan kepada mereka. Mereka sering mendengar bacaan Al-Quran, tetapi mereka kekeh sombong dalam keingkaran, tidak mau mengimani Al-Quran, seakan-akan mereka tidak pernah mendengar Al-Quran itu. Maka berkaitan dengan mereka, Allah katakan di ayat 8, fabashshirhu, maka beri kabar mereka ini kabar gembira. Kabar gembira dengan adab yang pedih. Jadi kalau adab yang pedih kemudian dibahasakan dalam redaksi Al-Quran itu dengan kabar gembira, itu sebenarnya Bapak Ibu sekalian, redaksi seperti ini, ya kan? Ya, jadi untuk artinya lebih, ya, lebih lebih menyakitkan, ya. Kalau adab itu dibahasakan sebagai kabar gembira, itu kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, ya Bapak Ibu sekalian, bukan berarti ada kesalahan redaksi dalam Al-Quran. Di mana ini Al-Quran adab kok dibahasakan sebagai sebuah kabar gembira, ya kan? Azab yang pedih itu dibahasakan sebagai sebuah kabar gembira, seperti yang kita baca dalam redaksi ayat 8 itu sebenarnya itu
penggunaan redaksi yang lebih menyakitkan, ya kan? Jadi untuk lebih menyakitkan, untuk lebih apa artinya ini ancamannya ini tidak sekedar ancaman biasa, ya kan? Maka sering sekali Al-Quran menggunakan redaksi yang itu walaupun azab, tetapi Al-Quran membahasakan seakan-akan itu adalah misalnya nikmat, ya kan? Tetapi sejatinya itu adalah azab. Ya, fabashshiru, maka berikan kabar gembira. Ya, kabar gembira itu kenapa tidak misalnya nikmat surga kan itu, tetapi kabar gembira di sini adalah azab yang pedih. Itu sebenarnya redaksi yang lebih menyakitkan. Ya, fabashshirhu bi'adzabin alim. Nah, ini ayat 8. Ya. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi. Artinya apa? Yasma'u ayatil Qur'an. Dia mendengar ayat-ayat Al-Quran, tuqra'u alaihi, dibacakan kepadanya. Ya kan? Wa hiya fi ghayatil wuduhi wal bayan. Ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan itu sangat jelas sekali. Ya. Sangat jelas dalam artian sangat jelas dari sisi ketinggian bahasa yang dimiliki oleh Al-Quran tersebut. Karena Al-Quran itu merupakan mukjizat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran itu adalah bukti kuat bahwasanya Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Makanya berulang-ulang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menantang mereka untuk mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran kalau mereka tidak percaya dengan Al-Quran. Tapi setiap kali Al-Quran itu dibacakan kepada mereka, ya kan? Ya, disebutkan di sini, ya, yasma'u ayatillahi tutla alaihi. Setiap kali Al-Quran itu dibacakan kepada mereka dan Al-Quran itu sangat jelas kan? Sangat jelas dalam artian ya kelebihan bahasa yang dimiliki oleh Al-Quran ini sangat jelas kan? Bahkan kalau kita membaca pernyataan-pernyataan yang keluar dari mereka, mereka pada satu sisi itu mengakui bahwasanya ini apa artinya sesuatu yang baru yang mereka dengar ini dari Al-Quran ini. Ya, keindahan bahasa yang dimiliki oleh Al-Quran ini belum pernah mereka dengar sebelumnya. Ya kan? Artinya ada pada satu sisi ada pengakuan dari diri mereka, tetapi setiap kali Al-Quran itu dibacakan, summa yusirru mustakbiran ka'an lam yasma'ha. Artinya apa? Kemudian, ya dibahasakan kemudian di sini, ya kan? Ini menunjukkan ya bahwasanya mereka terus dalam apa artinya terus dalam kesombongan. Ya. Summa yaqumu ala halihi minal kufri. Kemudian mereka ya terus ya dalam kekafiran mereka. Ya. Mustakbiran anil iman bil ayat, mereka sombong ya kan terhadap ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan itu, tidak mau mengimaninya. Padahal mereka ketika ditantang untuk mendatangkan yang semisal dengannya, mereka tidak mau. Mereka tidak mau, ya kan? Mereka sering sekali mengakui ya kelebihan yang dimiliki oleh Al-Quran, tetapi mereka tidak mau mengimaninya. Ka'allam yasma'ha, seakan-akan mereka tidak pernah mendengar Al-Quran, padahal Al-Quran itu sering dibacakan kepada mereka. Yasma'u ayatillahi tutla alaihi thumma yusirru mustakbiran ka'allam yasma'ha. Ya, maka berkaitan dengan mereka ini, ya Allah katakan fabashshirhu bi'adzabin alim. Artinya apa? Fabashshirhu ya Muhammad, maka
berikan kabar gembira kepada mereka ya Muhammad bi'adzabin syadidin mu'limin, dengan azab yang keras, dengan azab yang pedih. Ya. Sammahu bisyara tahakkuman bihi. Tadi yang seperti kami jelaskan tadi, ya kan? Kenapa azab yang pedih itu dibahasakan dalam redaksi ayat ini dengan kabar gembira? Ya kan? Itu maknanya itu tahakkuman bihi. Ini untuk membungkam mereka. Ini untuk lebih menyakitkan mereka. Ya kan? Maka dibahasakan azab yang pedih itu dengan kabar gembira. Bukan karena kesalahan redaksi Al-Quran, ya kan? Ya. Karena al-bisyarah itu kan maknanya itu kan kabar gembira. Kok azab yang pedih kok dibahasakan dengan kabar gembira? Itu maknanya itu sebenarnya lebih memiliki makna yang lebih dalam lagi, ya kan? Ya. Wa innama afu bi summa listi'rabil israri 'ala al-kufri. Sama seperti hanya, mohon maaf ini agak apa artinya dari sisi bahasa, ya kan? Ya. Kenapa ini juga dalam redaksi ayat ini digunakan summa? Summa itu kan artinya kemudian, ya kan? Ya. Ya. Ini sebenarnya dari sisi bahasa itu maknanya itu apa? Isti'rabil israri 'ala kufri, untuk menunjukkan betapa mereka ini kekeh ya dalam kekafiran mereka, ya kan, setelah mereka mendengar Al-Qur'an. Ya. Kata summa itu kalau dari sisi bahasa, ya ini untuk penambahan wawasan kita saja Bapak Ibu sekalian, itu ayat ini dengan menggunakan redaksi summa, ya. Kenapa bukan wa yusiru mustakbirah, tetapi bahasa Al-Quran itu summa, kemudian. Nah, itu ada maknanya bahwasanya kekufuran, keingkaran yang mereka perlihatkan terhadap Al-Quran yang kerap dibacakan kepada mereka itu adalah sesuatu yang ini apa artinya tidak masuk akal, ya kan? Ya. Istib'ad dzalika fil aqli ya wa tab'i, dan ini tidak apa artinya tidak biasa, ya, ya tidak umum, ya kan, ya, di luar apa artinya tabiat, apa artinya manusia. Jadi kita ini Bapak Ibu sekalian, kita kalau mau mencari kebenaran, kalau kita mau mencari kebenaran, bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran Al-Quran itu sangat jelas sekali, ya kan? Kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran itu kan, Al-Quran pun sangat terbuka, ya kan? Terbuka dalam artian, ya silakan kalian mengkaji Al-Quran, silakan kalian cari kalau ada dari ayat Al-Quran ini yang salah. Al-Quran sangat terbuka sekali untuk dikaji, ya kan? Al-Quran pun sangat terbuka sekali, ya, kalau mereka tidak percaya, untuk mereka mendatangkan misal Al-Quran, ya kan? Al-Quran pun sangat terbuka sekali, ya kan? Jadi begitu jelasnya bukti-bukti yang menunjukkan, ya kan, kebenaran Al-Quran, ya kan? Muhammad ya, kalau kita berbicara tentang bukti-bukti kebenaran Al-Quran itu sangat banyak sekali Bapak Ibu sekalian, ya. Belum lagi kandungan Al-Quran tentang misalnya kisah Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah belajar, ya kan? Dari mana Nabi Muhammad SAW bisa mendatangkan informasi-informasi seperti itu? Ada banyak Al-Quran yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu berkaitan dengan
kejadian-kejadian yang itu belum terjadi saat Al-Quran itu disampaikan, ya, berkaitan dengan kejadian yang akan terjadi di kemudian hari, di tahun-tahun berikutnya. Dan ketika kejadian itu terjadi sesuai dengan apa yang diberitakan oleh Nabi Muhammad SAW, jadi terlalu banyak bukti yang menunjukkan Al-Quran, dan tidak ada satupun mereka memiliki bukti yang kuat untuk apa artinya meragukan Al-Quran itu sebagai firman Allah. Tetapi walaupun demikian, mereka terus ke dalam kesombongan mereka, tidak mau mengimani Al-Quran. Maka berkaitan dengan orang yang seperti ini, katakan fabashshirhu bi'adzabin alim. Ya Muhammad, kasih kabar gembira kepada mereka ini dengan azab yang keras, dengan azab yang. Makanya Bapak Ibu sekalian, tentunya kita bersyukur, ya kan? Kita termasuk orang yang alhamdulillah, mudah-mudahan ya sampai saat ini kita, dan mudah-mudahan seterusnya kita termasuk orang yang sudah mengimani Al-Quran. Ya kan, Bapak Ibu sekalian, karena bisa dipastikan orang yang tidak mengimani Al-Quran itu, ya kan, gitu kan, ya orang yang termasuk yang diancam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita baca ayat 8 dalam surat Al-Jasiyah, ya, walaupun kita ini sering sekali baru sebatas mengimani, ya kan, ya kan, kita ini kan baru sebatas mengimani. Banyak dari kita yang baru sebatas mengimani, ya kan, membacanya kadang-kadang membaca, kadang-kadang enggak, ya, berupaya untuk memahaminya masih mungkin kurang upaya kita untuk berupaya untuk memahaminya, ya kan, mengamalkan kandungannya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk orang yang sudah bisa mengamalkan kandungan Al-Quran, apa yang sudah kita paham dari ayat-ayat Al-Quran, ya. Nah, ini ayat berapa? Ayat 7, ayat 8 dalam surat Al-Jasiyah. Terus kalau kita baca ayat berikutnya, wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadha. Ini ayat-ayat ini berbicara tentang orang-orang yang tidak mengimani Al-Quran, orang-orang yang melecehkan Al-Quran. Dulu pada zaman Nabi itu, ya, banyak orang yang melecehkan Al-Quran. Zaman sekarang banyak juga Bapak Ibu sekalian, ya kan, ya. Mereka yang menghujat Al-Quran zaman sekarang banyak juga, ya kan? Mereka yang belum mengimani Al-Quran, bahkan mereka menghujat Al-Quran, itu zaman sekarang banyak juga. Maka ayat-ayat seperti ini tentunya, ya, sebagaimana peruntukannya untuk mereka yang hidup sezaman dengan Nabi, peruntukannya juga mereka yang hidup sekarang atau kapan saja yang meremehkan dan melecehkan Al-Quran. Wa idza 'alima min ayatina syai'an, ya, dan apabila dia mengetahui sedikit pun, syai'an itu ya sedikit pun, ya kan, dari ayat-ayat kami, maksudnya itu dari ayat-ayat Al-Quran, ittakhadha huzwa, dia jadikan ayat Al-Quran yang sedikit yang dia ketahui itu sebagai bahan olok-olokan. Wa idza 'alima min ayatina syai'an ittakhadha huzwa. Idza balaghahu syai'un minal ayat, apabila sampai kepadanya, ya kan, sedikit dari ayat, ya, alladzi anzalahu Allah ala Muhammadin, yang Allah turunkan kepada Muhammad, sakhara wastahza'a biha, dia olok-olok, dia hina itu ayat yang sedikit itu yang sampai kepadanya.
Ayat berapa ini? Ayat 9. Ya. Maka berkaitan dengan orang yang menghina Al-Quran, orang yang mengolok-olok Al-Quran, Allah katakan di ayat 9, ulaika lahum adzabun muhin. Maka bagi mereka azab yang menghinakan, sebagaimana mereka telah menghina Al-Quran. Ulaika al-affaku al-mustahzi'una bil Quran. Mereka orang-orang yang kerap berdosa, mereka orang-orang yang kerap mengolok-olok Al-Quran, ya, mereka yang mendustakan Al-Quran, bahwasanya Al-Quran itu bukan firman Allah. Mereka yang kerap mengolok-olok Al-Quran, lahum adzabun syadidun ma'al dhulli wal ihan. Bagi mereka azab, ya, yang menghinakan. Nah, ini kalau kita baca ayat-ayat ini, ya, ancaman demi ancaman Allah peruntukkan, ya kan? Ayat 7, manusia yang kerap berbohong, manusia yang kerap berbuat dosa. Ayat 8, ya kan, berkaitan dengan manusia yang sombong, tidak mau mengimani Al-Quran. Ayat 9 berkaitan dengan manusia yang mengolok-olok Al-Quran, yang menghina Al-Quran. Nah, ini sebenarnya kalau kita baca ayat-ayat ini yang kita baca pagi hari ini dalam surat Al-Jasiyah, ini peruntukan bagi mereka-mereka yang ya tadi apa artinya tidak mengimani, ya kan, Al-Quran, ya, mereka yang apa artinya sombong dengan Al-Quran, ya, mereka yang apa artinya mengolok-olok, min waraihim jahannam. Bahkan bukan saja, ya, kalau kita baca ayat berikutnya, ayat 10, ancaman Allah itu bukan saja di dunia. Allah akan hinakan dia yang menghina Al-Quran itu di dunia, ya kan? Tetapi Allah juga akan memberi ancaman kepada mereka nanti di akhirat itu dengan, kalau kita baca ayat 10, azab jahannam. Min waraihim jahannam. Maksudnya min waraihim jahannam itu apa? Amamum jahannam. Di hadapan mereka itu adalah jahannam. Artinya apa? Jahannam tantadiruhum lima kanu fihi minat ta'azzuz fid dunya. Jahannam akan menanti mereka karena kesombongan mereka di dunia. Ya, keengganan mereka untuk menerima kebenaran dalam hidup ini adalah Al-Quran, ya, yang semestinya mereka iman, Ya, ini ayat 10. Ya. Jadi kalau kita baca ayat-ayat ini, ya Bapak Ibu sekalian, merugilah mereka ini yang dalam hidup di dunianya ini tidak mengimani Al-Quran, tidak memuliakan Al-Quran. Kalau kita baca ayat-ayat ini, ya kan Bapak Ibu sekalian, maka bersyukurlah kita ini yang sudah mengimani Al-Quran. Mudah-mudahan Al-Quran yang kita imani ini akan memberikan keberkahan kepada kita. Mudah-mudahan dengan wasilah Al-Quran yang kita sudah imani ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala curahkan rahmatnya kepada kita, bukan saja di dunia, tetapi juga nanti di akhirat. Makanya ada hadis Nabi, ya kan, ya, iqra'u al-Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamati syafi'an di ashabihi. Kan ada di antara fadilah keutamaan orang yang sering membaca Al-Quran, kata Nabi, mudah-mudahan Al-Quran itu memberikan syafaat kepada orang yang sering membacanya sewaktu di dunia. Jadi syafaat itu banyak. Ada banyak sumber yang bisa memberikan syafaat nanti ketika kita di akhirat.
Ya kan, di antaranya itu adalah kalau kita baca hadis Nabi tadi, salah satu yang dapat memberikan syafaat kepada kita itu adalah Al-Quran ketika kita sering membacanya. Ya. Jadi saya kalau berbicara tentang Al-Quran, ya Bapak Ibu sekalian, tampangannya begini: muliakan Al-Quran, maka Al-Quran insya Allah akan memuliakan kita di dunia dan di akhirat. Tapi sebaliknya kalau kita baca ayat-ayat tadi, ya kan, orang yang sombong dengan Al-Quran, ya kan, bahkan dia bukan hanya sombong dalam arti yang tidak mau mengimani Al-Quran, bahkan dia mengolok-olok Al-Quran, maka apa yang terjadi? Allah akan hinakan dia di dunia, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah mengancamnya di akhirat dengan neraka jahanam. Karena ketika dia mengolok-olok Al-Quran, sejatinya dia ini mengolok-olok pemiliknya, Allah Subhanahu. Ketika dia menyombongkan diri dengan Al-Quran, sejatinya dia juga menyombongkan diri di hadapan Allah Subhanahu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah sangat jelas sekali memperlihatkan bukti-bukti kebenaran Al-Quran itu lewat ayat-ayat. Ya kan? Coba kurang apa coba, ya kan? Ya, terkandung dalam Al-Quran kebenaran yang belum diketahui oleh manusia. Dalam perjalanan waktunya manusia baru mengetahui kebenaran yang sudah jauh-jauh diinformasikan oleh Al-Quran sebelum. Ya kan? Al-Quran Allah jadikan, ya kan, bahasa yang dimilikinya itu bahasa yang indah dalam maknanya. Ya kan? Dengan harapan manusia tidak ada yang sombong dengan Al-Quran. Ya kan? Kalau ada yang sombong, Allah persilahkan untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Dia tidak bisa mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran, tetapi dia kekeh untuk tidak mau mempercayai Al-Quran. Allah katakan, kalau kalian tidak percaya dengan Al-Quran, silakan cari tahu mana yang salah. Mereka tidak bisa dan tidak mampu memperlihatkan yang salah dari Al-Quran, tetapi dia juga tidak mau mengimani Al-Quran. Ini kan maka wajar kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat murka dengan orang yang tidak mau mengimani Al-Quran, apalagi dia menyombongkan dan menghinakan. Coba kita baca ayat-ayat dalam surah Al-Jathiyah. Tetapi pada sisi lain, Bapak Ibu sekalian, ya kan, jadi kalau kita baca firman-firman Allah itu kan, ya kan, jadi sangat berimbang. Sebutlah, kalau kita baca ayat-ayat tadi itu kan ancaman demi ancaman, ya kan. Adzabun alim, itu kan azab yang pedih. Adzabun muhin, azab yang menghinakan. Wa min wara'ihim jahannam, mereka pun diancam dengan jahannam. Itu kan ancaman semuanya, ya kan. Tapi itu kan peruntukannya untuk orang-orang yang lain, yang sombong. Tapi pada sisi lain, kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran, luar biasa rahmat Allah yang Allah janjikan bagi manusia yang mau, kan gitu kan, dekat dengan Al-Quran, yang mau mengimani Al-Quran. Itu kan luar biasa. Contoh misalnya, ya, orang yang mau mendengar Al-Quran saja. Ini kan kalau kita baca ayat ini, dia nggak mau beriman, seakan-akan dia tidak pernah mendengar. Tapi kalau kita baca ayat dalam Al-Quran, orang yang mau setiap kali Al-Quran itu dibacakan, dia mau mendengar dengan apa seksama, ya kan, dia mau mendengar setiap lantunan Al-Quran. Apa kata Allah dalam ayat Al-Quran? Ya, la'allakum turhamun. Wa idza quri'a al-Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. La'alla itu kan secara bahasa artinya mudah-mudahan.
tetapi para ahli tafsir memahami ketika la'alla itu dinisbatkan kepada Allah, ya, itu artinya pastilah. Maka ketika Allah berfirman, la'allakum turhamun, mudah-mudahan kalian ini dirahmati, pasti. Karena ini janji ini Allah yang menjanjikan. Pasti kalau kalian mau mendengar Al-Quran, ketika Al-Quran itu dibacakan, pasti kamu akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya kan? Ya kan? Jadi ya, ayat-ayat dalam Al-Quran itu selalu begitu. Ya kan, sama seperti ketika Allah membahas neraka, ya kan, yang menakutkan. Pada sisi lain, ketika Allah membahas surga, itu yang sangat menjanjikan, menyenangkan. Maka berkaitan dengan manusia yang berinteraksi dengan Al-Quran pun seperti itu. Pada satu sisi manusia yang dia sombong, tidak mau mengimani Al-Quran, bahkan menghina Al-Quran, maka ancaman Allah itu berlipat-lipat, sangat luar biasa. Tetapi orang yang dia mengagungkan Al-Quran, menghormati Al-Quran, memuliakan Al-Quran, mau mengimani Al-Quran, rahmat Allah pun berlipat-lipat Allah peruntukkan untuk golongan ini. Maka kita baca itu ayat Al-Quran tadi, orang yang mau dia mendengar, Allah katakan, la'allakum turhamun, pasti kalian akan dirahmati oleh Allah. Orang yang mau membaca Al-Quran, kalau kita baca ayat Al-Quran itu, innal ladzina yatluna kitaballah. Yatluna itu artinya orang yang kerap kali dia membaca Al-Quran, menjadikan Al-Quran itu sebagai muridnya dia. Ya kan? Ya, sebulan khatam. Ya kan Bapak Ibu sekalian, upayakan jangan lebih dari sebulan khatam. Karena kalau lebih dari sebulan tidak khatam itu sudah masuk kategori manusia malas dalam berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kalau kita belum khatam sebulan, ya mohon maaf saja. Ya, kita ini termasuk orang yang malas dalam berinteraksi dengan Al-Quran dari sisi bacaan. Itu baru dari sisi bacaan. Ya kan? Ya, karena dulu sahabat Rasul ketika bertanya, "Fika yuhtamul Quran ya Rasul?" Dalam durasi berapa lama Al-Quran ini harus kita khatamkan? Ya kan? Kata Rasul, jangan lebih dari sebulan. Ya kan? Ya, jangan lebih dari sebulan. Walaupun prakteknya para sahabat itu mereka kan berlomba-lomba dalam menghatamkan Al-Quran. Banyak dari mereka seminggu khatam, bahkan kurang dari seminggu. Ya kan? Tapi standarnya itu kata Rasulullah SAW itu sebulan. Ya kan? Diharapkan ya kalau bisa tidak hanya membaca, tetapi membaca dibarengi dengan memahami. Ya kan? Diharapkan seperti itu. Ya kan? Orang yang kerap kali membaca itu dalam ayat Al-Quran, innal ladzina yatluna, orang yang selalu membaca Al-Quran. Apa kata Allah di ayat ini? Yarjuna tijaratan dan tabur. Orang yang seperti ini adalah orang yang kerap membaca Al-Quran itu adalah orang-orang yang mengharapkan tijaratan dan tabur, perniagaan yang tidak akan merugi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang membaca satu huruf saja itu ganjarannya 10 kebaikan. Gimana kalau kita baca sehari 1 juz Bapak Ibu sekalian? Coba betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal ini ya diobral itu pahala itu kepada siapapun yang mau kerap membaca Al-Quran dalam keseharian. Ya kan? Berapa ribu pahala yang bisa kita dapatkan dari ketika kita misalnya membaca dalam satu hari itu 1 juz. Orang 1 huruf alif lam mim saja 30 kebaikan kita dapatkan. Bapak Ibu sekalian, ya kan? Jadi pada sisi lain, orang yang dia memuliakan Al-Quran, menghormati Al-Quran, maka lipatan rahmat Allah, ganjaran pun Allah berikan. Ya kan? Nah, ini maksud saya. Ya, disitulah artinya sikap terima yang kerap kali Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini apa. Maka kalau kita
sudah menjadi bagian dari hamba Allah yang mengimani Al-Quran, bersyukur. Tapi jangan berhenti, ya kan, jangan berhenti cukup mengimaninya saja. Tapi upayakan juga kita ini sering mendengar lantunan Al-Quran, sering juga kita ini membaca Al-Quran, ya kan? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah memberikan janji-janji yang luar biasa bagi siapapun yang mau memuliakan Al-Quran. Ya. Teruskan kami teruskan di sini. Mana dari min wara'ihim jahannam, min wara'ihim jahannam, amamuhum jahannam, di hadapan mereka jahannam, tantadiruhum lima kanu fihi min at-ta'assub, disebabkan karena kesombongan mereka terhadap Allah. Wala yughni anhum ma kasabu syai'an. Maksudnya itu apa? La yanfa'uhum ma malakuhu fid dunya. Apa yang mereka miliki di dunia tidaklah memberikan manfaat kepada mereka. Mau harta, mau keturunan, mau pengikut yang banyak, kalau kita baca ayat ini, tidaklah itu memberikan manfaat kepada kita. Wala mattakhadhu min dunillahi awliya. Demikian pula, ya kan, sembahan-sembahan Tuhan yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa Ta'ala tidaklah bisa menjadi pelindung mereka nanti ketika di hari kiamat, ketika mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena mereka yang menyembah selain Allah itu dalam keyakinan mereka sembahan-sembahan itu bisa memberikan pertolongan dan syafaat kepada mereka di akhirat. Allah katakan di sini, wala mattakhudhu min dunillahi awliya. Sembahan-sembahan Tuhan yang mereka sembah selain Allah sama sekali tidak bisa memberikan syafaat, tidak bisa memberikan pertolongan kepada mereka ketika mereka diadab di akhirat. Itu adalah orang yang dia mengimani Al-Quran, memuliakan Al-Quran, merujuk kepada hadis Nabi tadi, mudah-mudahan Al-Quran itu bisa memberikan syafaat dan pertolongan kepada ini, ya kan? Wala tanfa'uhum al-asnam allati abaduha min dunillah. Patung-patung yang mereka sembah selain Allah tidaklah memberikan manfaat kepada mereka. Walahum adzabun adzim. Allah di sini ancaman lagi, dan bagi mereka azab yang adzim. Adzim itu apa? Daimun, tidak pernah berhenti, terus menerus, yang menyakiti diperuntukkan bagi mereka. Nah ini lagi Bapak Ibu sekalian, ya kan, kalau kita baca ayat-ayat ini kan, ya, ancaman demi ancaman Allah peruntukkan bagi mereka yang sombong dengan Al-Quran, ya kan. Apa yang mereka anggap itu bisa menolong mereka dari ancaman-ancaman tersebut, Allah katakan tidak ada yang bisa menolong mereka, tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada mereka. Bahkan dalam Islam itu, ya kan, yang bisa memberikan syafaat saja seperti misalnya para nabi, ya kan, para malaikat, orang-orang soleh, ya kan, ya, yang itu bisa memberikan syafaat di hari akhirat. Mereka itu tidak bisa memberikan syafaat kecuali atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekutu-sekutu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang oleh mereka yang menyembahnya itu diyakini bisa memberikan syafaat. Allah katakan, wala mattakhadhu min dunillahi awliya. Ya, apa yang mereka sembah selain Allah, apa yang mereka sekutukan dengannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau patung atau mau siapapun yang mereka yakini selain Allah bisa memberikan syafaat kepada mereka, Allah katakan di ayat ini tidak bisa memberikan syafaat dan pertolongan kepada mereka, ya kan? Nah, ini ayat berapa ini? Sampai dengan ayat 10. Ada huda. Kemudian Allah katakan Al-Quran. Al-Quran ini adalah petunjuk, ya kan? Hadzal Qur'anu kamilun fil hidayah liman amana bihi wa taba'a. Bagi orang yang mengimaninya, bagi
orang yang mengikutinya, maka Al-Quran ini adalah petunjuk baginya. Jadi kalau kita baca ayat-ayat Al-Quran ya Bapak Ibu sekalian, firman-firman Allah yang menegaskan bahwasanya Al-Quran itu petunjuk dan semestinya dijadikan petunjuk bagi kita itu kan diulang-ulang dalam Al-Quran. Alif Lam Mim. Kalau kita baca awal surat Al-Baqarah itu, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan. Al-Quran itu hudan lil muttaqin. Sama seperti kalau kita baca ayat ini, ayat 11 dalam surat Al-Jasiyah. Hadza hudan. Ini Al-Quran petunjuk. Maka kalau kita mau tahu mana yang baik, mana yang buruk, ya pahami Al-Quran. Ya kan? Mana yang bisa mengantarkan kita kepada keselamatan dunia akhirat, ya baca itu. Sering baca itu Al-Quran. Jangan sampai kita sudah mengimani Al-Quran, tetapi kita tidak tahu petunjuk-petunjuk Al-Quran. Kan rugi kita itu, Bapak Ibu sekalian. Pada satu sisi kita ini sudah mengimani Al-Quran, ya kan? Ya, tidak mengingkarinya sebagai firman Allah tetap. Pada sisi lain ternyata kita belum tahu petunjuk-petunjuk Al-Quran karena kita cara membacanya atau tidak memahaminya. Ini kan sebenarnya kerugian bagi kita. Hada hudan walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum adzabun min rijzin alim. Masih di sini ancaman orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur, tidak beriman, ya, dengan ayat-ayat Tuhan mereka, maksudnya ayat-ayat Al-Quran, bagi mereka adab yang pedih. Ya kan? Nah, ini ayat 11 ini masih kembali, ya kan? Ya, setelah diingatkan bahwasanya Al-Quran itu petunjuk, ya, bagi mereka yang tidak mau mengimaninya, bagi. Jadi coba kalau kita ini kan baca ayat-ayat ini kan, ya, seperti tadi yang kami sampaikan, ancaman demi ancaman itu diperuntukkan. Karena saking murkanya Allah kepada hambanya yang tidak mau mengimani Al-Quran. Setelah Allah, ya kan, itu kan menurunkan Al-Quran ini, dan Al-Quran ketika diturunkan bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran Al-Quran sangat banyak, sangat nyata, sangat jelas sekali. Tapi mereka karena kesombongannya tidak juga mau mengimani Al-Quran. Ya kan? Maka Allah sangat murka sekali. Wajar, Bapak Ibu sekalian. Ya. Walladzina kafaru bi ayati rabbihim lahum adzabun min rijzin alim. Jahadu bil Qur'an. Mereka ingkar dengan Al-Quran. Ma'a syuku'ihi, dengan kebenaran yang sangat jelas sekali dalam Al-Quran itu. Wa fihi ziyaratu tasmi' ala kufrihim bihi, ya kan? Ya. Lahum adzabun min rijzin alim, lahum adzabun min asyaddi anwa'il adzab mu'til muji'. Qala az-Zamakhshari wa rijzu asyaddul adzab. Wal murad bi ayati rabbihim Al-Quran. Tadi sudah kami jelaskan, ya kan? Ya. Ini sampai dengan ayat 11. Ya kan? Jadi kalau kita baca 7, 8, 9, 10, 11, 5 ayat ini, ya kan? Semuanya, ya, ini ayat-ayat ini berbicara ancaman demi ancaman yang diperuntukkan untuk orang yang tidak mengimani Al-Quran karena kesombongannya, bahkan mereka yang artinya melecehkan Al-Quran, menghinakan Al-Quran. Bentuk penghinaan Al-Quran itu macam-macam, Bapak Ibu sekalian. Ya kan? Menuduh Al-Quran bahwasanya Al-Quran itu bikinan manusia, bikinan hati. Menuduh bahwasanya dalam Al-Quran itu artinya ada kebohongan. Ya kan? Menuduh bahwasanya Al-Quran itu adalah, ya, artinya kumpulan sihir, kumpulan artinya sihir, ya kan? Ya. Tuduhan-tuduhan yang macam-macam, ya kan? Yang ini tidak pantas, tidak layak untuk dinisbatkan kepada Al-Quran. Misalnya dalam kandungan Al-Quran itu banyak ajaran-ajaran yang diskriminatif. Itu kalau dalam kajian sekarang ini, ya, Al-Quran ini tidak adil. Nah, kayak gini kan bagian dari orang yang artinya melecehkan Al-Quran, ya kan? Ya.
Mudah-mudahan kita dijauhkan Bapak Ibu sekalian dari orang-orang yang tidak memuliakan Al-Quran. Mudah-mudahan kita terus diberikan taufik hidayah bisa memuliakan Al-Quran. Karena dengan memuliakan Al-Quran, seperti yang tadi kami sampaikan, Allah pemilik Al-Quran ini akan memuliakan kita Bapak Ibu sekalian. Tidak hanya di dunia, tetapi Allah akan memuliakan kita juga nanti di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Oke, sebelum saya lanjutkan ke ayat 12, karena ayat 12 ini temanya sudah lain-lain, ya kan gitu kan. Saya terlebih dahulu kalau ada yang mau ditanyakan, saya persilakan Bapak Ibu sekalian kalau ada yang mau ditanyakan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, guru kita memberikan kesempatan kepada kita kalau ada yang ingin bertanya terkait dengan surat Al-Muzadziyah ayat 7 sampai dengan 11 terkait dengan materi tadi. Sebelum melanjutkan ayat yang ke-12, kami silakan dari sebelah kanan ada, sebelah depan, kiri, ya. Kalau tidak ada, mudah-mudahan oke. Pak Ustaz. Silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin bertanya dan begini, rasanya baru sadar bahwa demikian baiknya, demikian manfaatnya untuk berdekat-dekat atau menjadi ahli Al-Quran, hasil ahli Al-Quran, menjadi keluarga Al-Quran. Tapi baru sadar setelah usia segini, umur udah hampir 70. Tapi tadi kemudian kami dapat mengartikan bahwa kalau menghina atau tidak menghormati Al-Quran itu ancamannya demikian berat. Nah sebaliknya tentu kalau kita mendekat atau menjadi ahlul Al-Quran tadi sangat baik, tetapi usia sudah senja. Nah Bapak sebagai salah seorang guru kami yang hafal Al-Quran, kami pun baru sadar sekarang ingin menghafal Al-Quran, tetapi rasanya sudah tidak begitu. Nah, sedangkan Al-Quran ini dalam bahasa Arab. Nah, tadi membaca dan membaca itu tentu dalam arti membaca yang bisa ada pengertiannya, ada pahamnya. Nah, dalam kondisi sedemikian, baik mana kami berusaha menghafal yang merasa tidak mungkin, atau ya sudah membaca ininya, tafsirnya, artinya. Nah ini kira bakal masih ada beberapa itu satu itu. Jadi artinya saja lah. Ya dibaca juga Al-Qurannya, tapi kita pendengarnya karena kita orang Indonesia yang bahasanya lain dari bahasa Al-Quran ini, ya kita menekankan beberapa artinya dan tafsirnya itu betul banyak berbeda. Itu satu Pak. Yang kedua, di dalam Al-Quran itu ada bahasa Al-Quran itu ada huruf-huruf yang tidak dikenal seperti alif lam mim yasin dan sebagainya. Itu memang dalam bahasa Arab sendiri tidak ada ya, tidak ada orang Arab pun tidak mengerti dia. Kemudian dalam Al-Quran juga ada panjang dan pendek. Seperti pada Al-Fatihah pemain wal beberapa nama. Itu apa ada penekanannya bahwa ayat bacaan panjang dalam Al-Quran itu ada penekanan penting di situ. Apa bagaimana? Satu lagi Pak, ini bukan pertanyaan. Ini informasi Pak bahwa ini pun masih menerima hikmah daripada COVID kemarin. Kami di sini ada kegiatan khatam Al-Quran itu online. Jadi kami ada grup
Jadi setiap minggu Pak kami di sini. Jadi waktu menghafal setiap minggu sekali, itu dilaporin, itu dicatat, ini sudah hafal. Ini upaya yang sekarang ada lain di Komnas 25 ini untuk menjadi ahli Al-Quran tadi. Yang terakhir ini saya informasi Pak yang buat dari pertama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi komentar saya ini aja saja. Faqra'u ma tayassara minhu. Ada ayat dalam Al-Quran itu bunyinya faqra'u ma tayassara minhu. Artinya apa? Bacalah yang mudah dari Al-Quran. Itu sudah saya prinsipnya itu saja. Ya. Kalau orang ya tadi berbuat ahad ya 3 kali juga sama dengan satu kata makan Al-Quran. Hari-hari kata berbuat ahad hataman. Ya, jadi Allah ini maha tahu kan Bapak Ibu sekalian, ya kan? Allah ini kan maha tahu kan gitu kan. Ya, walaupun ada sekelompok ulama yang memahami bahwasanya ketika surat Al-Ikhlas itu dipahami sepertiga dari Al-Quran, yang diantaranya yang sepertiga dalam artian perolehan ganjaran juga. Jadi orang yang membaca surat Al-Ikhlas itu sama seperti halnya orang yang membaca sepertiga Al-Quran. Jadi kalau 3 kali baca surat Al-Ikhlas, akan dia membaca tapi Allah kan tidak mungkin pasti akal-akalin sama kita ya kan kerjaannya akalin terus kan gitu kan juga seperti itu kan. Jadi prinsipnya kalau saya itu dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran, satu ya faqra'u ma tayassara, bacalah apa yang mudah bagi kita. Apalagi tapi kita ini umurnya sudah di atas 60-an semuanya, umur bonus semuanya. Ya pakai ayat Al-Quran, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Itu Allah tidak membebani ya di luar batas kemampuan kita manusia. Saya mengutip ayat-ayat yang bikin Bapak Ibu senang itu karena diajarkan oleh baginda Rasul kan yassir wa la tu'assir. Dan kita dalam mengajak kebaikan itu kata Rasul yassiru wa la tu'assiru begitu kan. Ya, kasih yang mudah-mudah, jangan kalian mempersulit orang itu dalam mengajak orang itu dalam kebaikan. Ya kan? Jadi prinsipnya ya sebenarnya kalau kami katakan kan ya idealnya jangan lebih dari sebulan ya menghatamkan Al-Quran dari sisi bacaan ya kembali kepada kondisi Bapak Ibu sekalian. Kalau masih memungkinkan silakan lakukan. Kalau tidak dalam kemampuan Bapak Ibu karena kondisi fisik ya jangan paksakan. Ya kan? Ya itu prinsipnya itu saja. Ya kan? Saya tidak tahu butuh berapa lama Bapak Ibu kalau baca Al-Quran karena ini kan kualitas bacaan kan berbeda antara satu dengan yang lain. Saya juga tidak tahu ya kan. Ya kan? Ya. Umumnya ya kalau santri-santri itu yang sudah lancar baca Quran ini umumnya 1 juz itu yang tidak cepat, tidak juga lambat, kisaran antara ya setengah sampai 1 jam. Ya, 1 jam lah misalnya. Memungkinkan tidak Bapak Ibu sekalian mengalokasikan waktu 1 jam untuk membaca 1 juz itu? Oh tidak mungkin fisik karena ini karena itu ya. Faqra'u ma tayassara minhu. Itu balik lagi ke pasal ayat tadi. Faqra'u ma tayassara minhu. Balik lagi ke pasal ayat tadi. La
susah. Tapi sudah ada niatan, sudah ada keinginan, sudah ada upaya dari diri kita. Ya kan? Ya. Apalagi kalau dikembalikan kepada hadis innamal a'malu binniyati. Sebenarnya niatan kita ini sudah mau dalam sehari membaca banyak dari Al-Quran, tetapi apa daya? Kalau memang benar apa daya itu, mudah-mudahan yang dicatat dari kita itu apa yang menjadi niatan kita. Ya kan? Sebenarnya enak loh dalam agama Islam itu kalau kita paham, Bapak Ibu sekalian, enak, tidak susah, tidak sulit. Ya kan? Maka jangan mempersulit diri. Ya kan, Allah kan tidak senang juga kalau kita itu terlalu mempersulit diri. Itu kabar, artinya kan ada pemajarannya fitri dalam agama ini. Allah juga tidak menginginkan, ya kan, kesempitan, kesukaran, kesulitan bagi hamba. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, jadi gimana baiknya Al-Quran di saat kita ini sudah bertumbuh seperti ini, ya kan? Jadi Bapak Ibu sekalian, memang idealnya, ini saya mau idealnya, ya kan? Dan ini dilakukan oleh para sahabat Rasul, ya kan? Para sahabat Rasul mereka membaca Al-Quran beberapa ayat dan mereka tidak pindah kecuali setelah memahami ayat-ayat itu. Itu idealnya seperti itu. Oh, ini susah karena ini kan kita bukan orang Arab. Al-Quran ini yang kita baca ini kan tulisannya ini kan tulisan Arab. Dan jujur saja kita tidak paham. Kita mungkin bisanya itu hanya membaca saja. Ya kan? Jadi silakan Bapak Ibu sekalian, mungkin dari sisi bacaan, membaca Al-Quran itu mau paham tidak paham tetap kita dapat ajaran Bapak Ibu sekalian. Jadi yang satu huruf apa 10 kebaikan itu, ya itu diperuntukkan baik bagi yang ketika membacanya paham maupun ketika dia membacanya mohon maaf dia belum paham. Jadi jangan gimana ya saya baca Al-Quran tapi tidak paham, katanya harus paham Al-Quran, ya tidak mengapa, tidak paham. Dari sisi pemahaman, itu lain lagi. Misalnya kita bisa dengan merujuk kepada Quran terjemah yang itu sudah banyak. Media untuk memahami Al-Quran itu kan banyak sekarang berbagai. Di antaranya dengan merujuk kepada Quran terjemah. Quran terjemah itu sebenarnya itu juga tafsiran Al-Quran, tafsiran tetapi dalam bentuk singkat. Quran terjemah itu. Jadi kalau kita mau memahami Al-Quran, kita coba membaca ayat per ayat, kemudian kita baca terjemahannya di samping. Mudah-mudahan sudah bisa kita pahami. Karena sebenarnya terjemah itu adalah juga produk tafsir, tetapi dalam bentuk singkat. Ya kan? Nah, kalau kita masih belum paham juga, kan setiap minggu di sini kita ada pengajian. Nah, bisa itu dijadikan sebagai ya bahan untuk ditanyakan. Tapi tidak ada cara kalau kita mau memahami itu. Ya. Oh, ada ayat, ada huruf-huruf dalam Al-Quran itu yang orang Arab saja tidak kenal, tidak paham. Ya memang ada. Ya kan, makanya ya seperti huruf-huruf hijaiyah ini tadi. Alif lam mim, alif lam ra. Bukan berarti orang Arab itu tidak mengenal. Orang Arab kenal. Karena itu huruf-huruf itu adalah huruf-huruf yang mereka pakai. Kan huruf alif lam misalkan huruf alif, huruf lam, huruf mim kan. Orang Arab kenal enggak? Kenal. Tetapi ketika itu kemudian dijadikan satu alif lam, memang orang Arab tidak kenal maknanya. Karena itu ya kan itu kan tidak ada dalam bahasa Arab. Alif lam mim, alif lam ra. Ya kan? Maka kemudian para ulama pun ketika mau menjelaskan ini maknanya apa, karena kalau kita buka kamus juga tidak ada.
para ulama terbagi menjadi dua bagian, ya kan? Ada yang pertama, ya sudah, kan apa artinya biar aman, kayak alif lam mim yasin itu sudah, itu diartikan Allah a'lam saja, Allah yang Maha tahu. Kita serahkan maknanya kepada Allah, selesai kan? Ada yang ulama yang kata dia sakit hati-hatinya takut salah, nah itu kan. Ya sudah, yang kayak gini ini diartikan dipahami dengan Allahu a'lam. Kalau Allah Maha tahu, sudah kita serahkan kepada Allah, tidak harus kita tahu makna. Ada seperti itu. Tapi ada sekelompok ulama dong, harus kita coba menjelaskan dengan menggunakan akal kita. Maka kan kalau kita baca dalam kitab tafsir ada penjelasannya, walaupun dalam kamus Arab nggak ada. Walaupun orang Arab sebelum Al-Quran itu mereka tidak tahu itu ada Yasin, Toha, Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, Alif Lam Mim, Ra, Alif Lam Ra, Ya, itu kan. Orang Arab tidak tahu itu sebelum Al-Quran itu diturunkan. Ada sebagian ulama yang coba kita analisa, coba kita perhatikan. Ya, sebenarnya ada pesan di balik Allah menurunkan firman-Nya ini yang bunyinya alif lam mim, alif lam ra dan sejenisnya ini. Pesannya itu apa? Untuk mengingatkan orang Arab atau siapapun bahwasanya Al-Quran ini terdiri dari huruf ini, huruf alif, huruf lam, huruf mim. Al-Quran walaupun terdiri dari huruf-huruf ini yang mereka kenal, tetapi ternyata faktanya ketika mereka ditantang, mereka tidak mampu juga untuk mendatangkan apa yang mereka ditantang dengannya. Ya kan? Nah, makanya kesimpulannya ayat alif lam mim ini dipahami oleh sebagian ulama isyaratun ila i'jazil Quran, sebuah isyarat dari Allah akan kemujizatan Al-Quran. Kemujizatan Al-Quran dalam arti Al-Quran itu membuka, mengalahkan siapapun selain Allah sehingga mereka lemah dan tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Padahal Al-Quran itu tersusun dari huruf-huruf yang mereka kenal, huruf-huruf yang mereka dengarkan dalam keseharian mereka seperti huruf alif, huruf lam, huruf mim, itu pendapat ulama yang lain. Ya kan gitu kan. Untuk penjelasan itu kan bisa kita baca ini di terjemahan, ya kan, atau di kitab-kitab. Dan Bapak Ibu kan artinya ada banyak media sebenarnya kalau kita mau berupaya, ya kan, untuk bisa artinya mewujudkan apa yang kita inginkan, ya kan. Jadi ini lagi tadi yang ditanyakan, Bapak Ibu sekalian. Al-Quran itu walaupun huruf-hurufnya itu sama dengan huruf-huruf yang dikenal oleh orang Arab, alif, lam, mim. Orang Arab juga ketika mereka menulis itu dengan artinya huruf-huruf yang sama sebagaimana huruf dalam Al-Quran, tetapi yang membedakan Al-Quran dengan selainnya itu adalah dikenal dalam Al-Quran ini dalam membacanya yang namanya ilmu tajwid. Ya kan? Ilmu tajwid itu yang membedakan Al-Quran. Ya kan? Ya. Saya ini kan kitab tafsir nih. Ya. Sama enggak dengan Al-Quran huruf-hurufnya? Sama. Tetapi saya kan membacanya, ketika membaca yang penjelasan ini, tapi kan saya enggak pakai ilmu tajwid saya bacanya. Sama seperti ketika kita membaca hadis Rasul. Hadis itu bacaan ayat Al-Quran. Huruf-hurufnya kan terdiri dari alif ba ta sa jim ha sampai dalam alif hamzah itu. Ya kan, huruf hijaiyah kan. Tapi ketika kita baca hadis Rasul, apa pakai ilmu tajwid? Coba hadis yang Bapak Ibu hafal apa tuh? Hadis apa tuh? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi
ma yuhibbu li nafsi. Coba bacanya pakai tajdid. La yu'minu ahadukum. Apa tadi? La yu'minu ahadukum hatta La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. La yu'minu ahadukum hatta yu'mina li akhihi ma yuhibba li nafsihi. Ya kan gitu kan. Nah, ada ilmu tadi ketika kita membaca apa artinya hadis, mungkin cuma yang panjang saja, tapi panjangnya itu kan nggak seperti panjang dalam Al-Quran yang mengenal 4 harokat, ada yang bahkan 6 harokat seperti walidon itu kan 6 harokat. Tapi kalau dalam bahasa Arab itu panjang paling yang matobi itu yang 2 harokat lah. Nah, ya kan yuk limu ahadukum, dia kan. Nah, sebutlah misalnya yang itu yang kayak gini misalnya. Punya hadis-hadis yang ada ikhfa'nya lah. Nah, tadi kan ada ikhfa', ya kan? Ada kan hadis perempuan itu dinikahi karena 4 perkara. Apa bunyi hadisnya itu? Tunkahul mar'atu li arba'in. Ya kan? Karena bunyi hadisnya kan itu. Coba ketika kita baca pakai ikhfa' enggak? Tunkahul mar'atu pakai gitu enggak? Tunkahul mar'atu enggak ada ikhfa' di sini. Ya kan itu. Tapi kalau baca Al-Qur'an ada ikhfa, ada idgham, ada gunna, ya kan, ada ilham, mat ini juga macam-macam. Itu yang membedakan Al-Qur'an dengan selainnya dari sisi bacaan, walaupun huruf-hurufnya itu adalah itu yang membedakan. Ya kan? Makanya Al-Quran itu ketika diperlombakan itu banyak rangkaian, banyak cabang. MTQ itu kalau MTQ, ya kan? MTQ itu Al-Quran itu kan dari sisi tilawah melakukannya, ya kan? Itu diperlombakan. Dari sisi menghafalnya itu diperlombakan. Dari sisi menafsirkannya itu diperlombakan. Apa itu sekalian? Dari sisi menulisnya kaligrafi itu juga diperlombakan. Coba itu Al-Quran, ya kan, luar biasa, ya kan? Jadi memang ya itu yang membedakan Al-Quran dengan yang lain. Karena ya kalau kita berani itu dari mana itu Al-Quran kok dibaca seperti itu? Ya kan? Ya. Dari mana itu Al-Quran kok dibaca walaupun itu sampai panjang kayak gitu? Nah, itu saya katakan Bapak Ibu sekalian, Nabi Muhammad ketika ditemui oleh malaikat Jibril, ketika malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran, itu bukan hanya ini Muhammad Quran, tolong sampaikan kepada umat ya Allah. Tapi juga diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ini Al-Quran ya Muhammad, ini maknanya apa? Itu diajarkan. Ini ya Muhammad, Al-Quran ini ditaruh di mana? Dalam percakapan Al-Quran itu, penulisannya di awal, di akhir, atau di tengah, itu juga yang diarahkan oleh malaikat Jibril. Ini Al-Quran ya Muhammad, bagaimana cara membacanya? Nah, ini juga yang diajarkan oleh malaikat Jibril. Bahkan Bapak Ibu sekalian, gitu kan, kita ini baru belajar Al-Quran dengan satu bacaan. Itu yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, itu beragam bacaan. Maka dikenal qiraat yang berbeda. Pertanyaan kita, memang Nabi Muhammad
sejenius itu, sepintar itu dalam waktu yang bersamaan bisa menguasai semua berkaitan dengan Al-Quran. Dari sisi bacaan, dari sisi penempatan tulisan, ya kan, dari sisi pemahaman. Ya Bapak Ibu sekalian, ya kita jangan bayangkan Nabi Muhammad itu sama dengan kita manusia biasa. Jauh. Ya kan, ya itu sudah digaransi oleh Allah kalau kita baca ayat Inna alaina jam'ahu wa Qur'an. Itu atas kami kata Allah menjadikan Nabi Muhammad bisa mengumpulkan Al-Quran dalam dirinya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa membacakan Al-Quran dengan beragam qiraat kepada umatnya. Itu udah tugasnya kami kata Allah. Inna alaina jam'ahu. Makanya di awal-awal Nabi Muhammad kan agak gugup juga, kebanyakan malaikat Jibril itu kan. Saking takutnya Nabi Muhammad jangan ada yang silap gitu kan, ya kan, ada yang Nabi Muhammad berupaya untuk mengikuti itu bacaan malaikat Jibril, padahal malaikat Jibril belum selesai membacakan Al-Quran. Ditegur Nabi Muhammad, dan harus pilih di sana tadi aja. Udah nggak usah kamu ikut-ikuti ini karena kamu takut. Pasti kami akan mengumpulkan itu ke dalam dirimu dan pasti kamu bisa. Ilmunya itu billadunna, kalau ilmunya Nabi Muhammad. Apa billadunna? Langsung dari sisi Allah. Makanya kita kenal namanya ilmu itu apa? Ilmu ladunni itu. Billadunna, ya kan? Jadi ilmu yang bighairi kasbi, ilmu yang tanpa melalui proses. Saya harus kuliah dulu, nyari ilmu jauh sana kan, benua Afrika kan itu kan, memang enggak kan ilmu Afrika ini dilarang. Bisa atau gampang? Ya kan? Saya pikir itu. Terima kasih Ustaz. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, begitu mari kita selalu berinteraksi dengan Al-Quran, karena ada kuda bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk, dan kemudian lahum adzabun alim, supaya kita tidak seperti mereka akan mendapat azab yang besar. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, mari kita belajar Al-Quran. Walaupun kita bisa seperti ini, tiada kata terlambat. Bapak Ibu sekalian, mari bersama-sama kita belajar dan kita ada di masjid ini dalam setiap harinya. Kita mengajak, kita bersama-sama. Saya pikir demikian Bapak Ibu sekalian yang saya hormati. Mari kita tutup pertemuan ini dengan mengucap doa majlis. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian nilai pertemuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingatkan minggu depan ada